Selamat pagi Lause Erni. Selamat pagi Lause Nancy. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama lagi di sekolah minggu walaupun secara online. Tapi Lause percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Amin. Ya. Yuk kita sudah mau mulai sekolah minggu kita. Jangan lupa siapkan Alkitab kita. Dan juga kotak persembahan. Tapi anak-anak jangan lupa hari ini ibadah yang tanggal 9 Agustus 2020 ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Semua kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sangat senang boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tapi Tuhan Yesus kami tahu Engkau hadir bersama-sama kami di sini. Tuhan Yesus kami mau mendengar firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu. Tolong setiap kami mau Tuhan menyenangkan Engkau. Kami mau serahkan sekolah minggu kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Ayo anak-anak, kita mulai sekolah minggu kita. Kita bernyanyi bersama lagu sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, kita ingat hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Saatnya kita bisa mengajak teman-teman untuk sekolah minggu. Tapi anak-anak jangan khawatir, walaupun kita tidak bisa langsung ke gereja, ke sekolah minggu, tetapi kita bisa telepon teman-teman, bisa ngechat teman-teman. Yuk ajak teman-teman, kita semua ibadah online. Gak usah tunggu lama-lama, kita bisa langsung cepat lakukan. Menunggu apa? Tidak, kita langsung main cepet-cepet sekolah minggu. Betul, online Lause. Lause. Iya. Oke, anak-anak kita nyanyikan lagu Anak Tuhan bawa teman ke sekolah minggu. 5 anak Tuhan. Yuk. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
Iya, Lause Erni. Ya. Tadi kita sudah membawa teman ke sekolah minggu ya. Ya, benar. Kita sudah kenalkan mereka bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan Tuhan itu juga adalah best friend kita ya. Best friend. Nah, Lause. Best friend apa, Lause? Nah, best friend adalah teman baik kita, Ya. teman terbaik. Yes. Yuk, Lause, Ya. ada lagunya loh. Ada. Jesus Is is my best friend. Yuk. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. All Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. 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 Yuk anak-anak kita nyanyikan lagu Buaro. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Anak-anak, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga sudah bernyanyi tadi, mengajak teman-teman ke sekolah minggu. Anak-anak, Tuhan Yesus menginginkan kita juga bersinar, menjadi terang buat dimanapun kita berada, buat teman-teman kita sekitar kita. Ya, bagaimana caranya? Tadi seperti kita mengajak teman-teman ke sekolah minggu, Betul, Lause. mengajak untuk beribadah secara online ya. Nah, kita nyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar
Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku mau bersinar terus. Hai, selamat pagi anak-anak. Lose Joy senang sekali kita bisa bersama-sama lagi ikut ibadah online sekolah minggu. Anak-anak, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu. Kami juga sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kami rindu untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati waktu ibadah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini anak-anak tahu Lause Joyce bawa apa ya? Coba lihat. Iya benar, ini adalah lampu. Lampu gunanya untuk menerangi. Kalau lampu ini, kalau colokan ini tidak terhubung pada sumber listrik, walaupun Lause Joyce cetak, dia tidak bisa menyala. Tidak ada terang dari lampu itu. Sekarang Lause Joyce mau hubungkan dengan sumber listriknya ya. Sebentar, tunggu ya. Nah, Lause Joyce sudah hubungkan dengan sumber listriknya. Sekarang Lause mau nyalakan. Nyala nggak ya? 1, 2, cetek. Wah, nyala dia. Lampunya ada terang. Ya. Anak-anak, begitu juga dengan kamu. Kamu disebut sebagai anak-anak terang karena ada Tuhan Yesus di dalam hatimu. Ya, anak-anak, kita mau buka Alkitab kita. Lause Joyce mau bacakan satu ayat firman Tuhan untuk ayat hafalan kita ya. Dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sekali lagi ya, Lause bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Oke, sekarang kita mau hafalkan ayat ini. Kita pakai gerakan ya. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, anak-anak, hendaklah terangmu bercahaya. Menjadi anak terang adalah perintah Tuhan. Terang itu tidak boleh kamu sembunyikan, tidak boleh untuk diri sendiri, tapi terang itu harus kamu tunjukkan supaya teman-temanmu atau orang-orang yang ada di sekelilingmu bisa mengenal Tuhan Yesus melalui hidupmu. Sekarang kita ucapkan ayat hafalannya sekali lagi ya, tapi kita tidak perlu pakai suara. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, iya pintar semuanya. Anak-anak, di dalam Alkitab diceritakan ada 4 teman yang sangat baik. Ada berapa anak-anak? Ada 4. Coba jarinya kasih Lause, kasih lihat Lause. Iya pintar, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 teman yang sangat baik. Mereka mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Mereka melakukan apa ya? Mereka menolong orang yang lumpuh.
yang kakinya sakit tidak bisa berjalan. Setiap hari hanya bisa tidur di atas tempat tidur. Ya, kemudian teman-teman yang 4 orang ini mereka dengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya. Wah, ini adalah kesempatan yang baik. Mereka mau cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh tadi. Bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Kemudian mereka datang ke rumah orang lumpuh itu. Lalu mereka sama-sama menggotong orang lumpuh itu. Wah, berat sekali. Karena waktu itu tidak ada mobil anak-anak. Mereka menggotong dengan susah payah. Sampai di sana ternyata mereka tidak bisa masuk. Karena banyak sekali orang berkerumun. Jadi mau lewat mana ya? Mau lewat samping? Ya, gak bisa juga. Mau lewat belakang? Tetap gak bisa juga. Jadi gimana dong? Udah berat gotong orang lumpuh ini. Mau dibawa pulang aja anak-anak. Wah, ternyata di dalam Alkitab diceritakan 4 orang teman yang sangat baik itu mereka tidak bawa pulang si lumpuh ini. Bahkan mereka tetap berusaha. Mereka mau supaya orang lumpuh ini bisa bertemu sama Tuhan Yesus dan bisa disembuhkan. Kemudian mereka punya ide anak-anak. Mereka punya cara. Gimana mereka bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bawa orang lumpuh ini naik ke atas atap rumah. Mereka gotong naik tangga. Naik lagi. Wah, berat. Naik lagi. Akhirnya mereka sampai ke atas atap rumah itu. Nah, kemudian mereka bongkar atas atap rumah itu. Dibuka lagi. Nah, sudah selesai, sudah ada lubang di atasnya. Kemudian 4 orang temannya itu menurunkan orang lumpuh pelan. Sampai deh di dalam. Dan orang-orang yang ada di dalam rumah itu mereka heran semuanya. Nah, orang lumpuh itu diturunkan pas di depan Tuhan Yesus. Sekarang Lause Joyce mau bacakan ayatnya ya. Dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Wah, anak-anak, kemudian Tuhan Yesus berkata pada pemimpin-pemimpin agama yang ada di situ. Karena mereka bingung, kenapa ya dia bisa mengampuni dosa? Kenapa? Nah, lalu Tuhan Yesus kasih tahu kepada pemimpin-pemimpin agama itu bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga anak-anak, orang lumpuh itu sembuh. Dia bukan cuma bisa jalan, dia juga bisa lompat, dia bisa lari. Tapi Tuhan Yesus juga mengampuni dosanya. Artinya apa? Orang yang lumpuh ini sekarang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatinya. Akhirnya orang lumpuh itu pulang. Dia pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan teman-temannya, termasuk 4 temannya tadi, mereka senang sekali. Mereka bersuka cita karena orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
dan di sana banyak sekali orang-orang yang melihat mujizat itu. Mereka memuliakan Allah. Nah, anak-anak, siapa yang mau seperti 4 teman yang baik itu di dalam cerita Alkitab hari ini? Mereka punya iman, mereka mengajak orang lumpuh untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, seperti PowerPoint kita hari ini, kita akan mengajak teman ke gereja. Sekali lagi ya, kita ucapkan PowerPoint kita hari ini. Kita akan mengajak teman ke gereja. Kita akan mengajak teman-teman ke gereja supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Mungkin saat ini masih belum bisa karena kita masih masa pandemi, kita belum bisa datang ke gereja. Tapi ada hal yang bisa kamu lakukan, yaitu berdoa buat mereka ya. Kamu juga bisa menjadi terang di rumah. Kamu bisa ingatkan Koko, Cici, dan Dede untuk ikut ibadah online sekolah minggu. Sekarang kita ucapkan ayat hafalannya sekali lagi ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, iya pintar semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk sekarang kita berdoa, kita lipat tangannya. Ikuti Lause Joyce berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk mengajak teman-teman kami datang ke sekolah minggu. Kami senang sekali Tuhan, kami rindu, kami boleh bersama-sama beribadah kembali di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami rindu juga Tuhan, biarlah setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya, kita mau lihat dulu ya karya kotak persembahan dari teman-teman kita semua. Sudah? Nah, kotak persembahannya sudah siap semua anak-anak? Kita mau memberikan persembahan pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allah Baik. God is so
ya Lause. Anak-anak, kita tundukkan kepala, lipat tangannya, yuk kita berdoa. Semua ikut Lause. Tuhan Yesus, benar Engkau sungguh baik. Engkau senantiasa dan selalu baik bagi kami. Saat ini kami memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dengan senang hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau ingatkan kembali tentang renungan harian yang biasa kalian baca. Renungan yang kalian lakukan bersama papa mama. Nah, renungan itu ada di link di bawah ini. Ya, anak-anak bisa membacanya dan gak usah takut, gak apa-apa. Lause juga akan berikan melalui WhatsApp nanti ya. Setiap Lause me-WhatsApp link ini melalui Lause kelas masing-masing ya. Oke. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Setelah itu kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Ya, jangan lupa ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.